Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan topik 7 demonstrasi kontekstual mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai kepala sekolah. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama, Anggeraini Budi Utami. Yang kedua, Dwi Mustafa. Yang ketiga, Ismah Istiqomah. Yang keempat, Kukuh Arya Nusantara. Yang kelima, Ratna Meita Latifah. Yang keenam, Rizka Nurul Wahidah. Yang ketujuh, Sri Ajeng Risang Ayu. Terdapat 7 tugas pokok dan fungsi kepala sekolah atau yang sering disebut dengan tupoksi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Yang kedua, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai manajer. Yang keempat, kepala sekolah sebagai inovator. Yang kelima, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keenam, kepala sekolah sebagai leader. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Tupoksi yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator. Terdapat problematika kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menerapkan UBD pada pembelajaran. Karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya sumber informasi terkait UBD. Lalu, terdapat dua solusi. Yang pertama, kepala sekolah membuat rencana kerja sekolah atau RKS dengan menghadirkan praktisi untuk memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UBD. Solusi yang kedua, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Tupoksi yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Problematikanya, keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Kelemahan sebagian besar kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan serta tenaga administrasi yaitu kurang disiplinnya dalam memanfaatkan waktu yang sudah mereka susun sendiri. Mungkin waktu tersebut karena terlalu padat atau juga terlalu longgar. Solusinya, yang pertama, memanajemen ulang pengelolaan waktu kepala sekolah dan membuat jadwal supervisi kegiatan pembelajaran oleh kepala sekolah dan juga teman guru sejawat. Solusi yang kedua, meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja bagi guru dan peserta didik. Solusi yang ketiga, bekerja sama dengan tim lain seperti dengan tim pengembang kurikulum atau TPK. Tupoksi yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Problematikanya yang pertama, kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik, sehingga kebijakan kepala sekolah termasuk implementasi UBD seringkali tidak diterima oleh pendidik. Penolakan ini terjadi karena pendidik menganggap sesuatu yang baru itu memberatkan. Akibatnya, implementasi UBD tidak berjalan secara maksimal. Problematika yang kedua, persiapan yang kurang matang dalam menerapkan kurikulum UBD di sekolah. Lalu solusinya yang pertama, kepala sekolah melakukan pembinaan kepada guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Solusi yang kedua, kepala sekolah menyusun rencana kerja sekolah atau RKS yang berhubungan dengan penerapan kurikulum UBD. Solusi yang ketiga, kepala sekolah bekerja sama dengan wakil bidang kurikulum untuk mengembangkan kurikulum UBD. Tupoksi yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Problematikanya, yang pertama,
kepala sekolah kurang memahami kurikulum UBD sebagai kerangka pembelajaran inovatif dalam kurikulum merdeka. Problematika yang kedua, kepala sekolah tidak mengembangkan kurikulum UBD, sehingga pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum tersebut pada proses pembelajaran di kelas. Lalu, solusi yang dapat diberikan yang pertama, kepala sekolah perlu mencari gagasan baru atau tanggap dengan informasi yang baru sehingga dapat memberikan teladan bagi warga sekolah. Solusi yang kedua, kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaruan di bidang proses pembelajaran, khususnya dalam pengembangan kurikulum UBD. Tupoksi yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Problematikanya, kepala sekolah kesulitan merumuskan, menetapkan, dan menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman pendidik terhadap pengembangan dan implementasi UBD dalam pembelajaran. Hanya sedikit pendidik yang memiliki tekad, keterlibatan, dan dukungan untuk membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UBD dalam pembelajaran. Lalu solusinya yang pertama, kepala sekolah melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap pendidik, peserta didik, atau tenaga administrasi lainnya. Solusi yang kedua, kepala sekolah mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara pendidik dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Tupoksi yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai leader. Problematikanya, kepala sekolah kurang leluasa dalam menerapkan UBD di sekolah karena banyak pendidik yang lebih senior daripada kepala sekolah. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak berjalan dengan maksimal. Lalu solusinya yang pertama, kepala sekolah hendaknya memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan kepemimpinan agar mampu mengendalikan, memengaruhi, dan mendorong bawahannya dalam menjalankan tugas dengan jujur, tanggung jawab, efektif, dan efisien. Solusi yang kedua, kepala sekolah memberikan sanksi atau punishment bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tupoksi yang ketujuh yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Terdapat dua problematika yang kami temui dalam tupoksi ini. Yang pertama yaitu kepala sekolah kurang memberikan dorongan kepada pendidik untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya. Problematika yang kedua, kepala sekolah kurang memperhatikan kesejahteraan pendidik sehingga membuat pendidik tidak memiliki semangat dalam mengembangkan kurikulum UBD dalam pembelajaran di kelas. Lalu, solusinya yang pertama, kepala sekolah bekerja sama dengan praktisi terkait dalam melakukan pembinaan kepada pendidik untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Solusi yang kedua, kepala sekolah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi, khususnya dalam keberhasilan penerapan kurikulum UBD. Itulah beberapa problematika dan solusi yang dapat diberikan kepada kepala sekolah dalam mengimplementasikan UBD. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.